Shalom, kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan yang ke-43. Dan kita akan mengangkat satu tema, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersehati di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami sungguh merasakan sukacita yang luar biasa pada hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas di hari ini ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Kehidupan, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas dalam Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, ketika saya membacakan Injil hari ini, saya jadi teringat pengalaman perjumpaan saya dan juga percakapan saya dengan seorang buta yang berprofesi sebagai seorang pemijat. Waktu itu ketika saya sedang pulang kampung ke Wonogiri, saya merasakan capek luar biasa. Nah, waktu itu orang tua saya yang waktu itu ayah saya masih hidup, masih sugeng, meminta supaya dipanggilkan seorang pemijat langganannya, yaitu namanya Pak Bani. Nah, ketika saya sedang dipijat, maka sambil ngobrol, saya berbincang-bincang, saya beranikan untuk bertanya kepada Pak Bani. "Mohon maaf Pak Bani, selain Pak Bani ini berprofesi sebagai seorang pemijat, apa yang biasa Pak Bani lakukan untuk mendapatkan nafkah?" Maka Pak Bani pun bercerita, "Ya tidak ada Pak, wong saya juga seperti ini keadaan saya seorang buta, mau kerja apa lagi? Saya sudah bersyukur Tuhan memberikan talenta kepada saya, kepandaian kepada saya, yaitu memijat." "Lalu apa cukup Pak untuk kebutuhan hidup sehari-hari?" tanya saya lebih lanjut. "Ya cukup atau tidak itu tergantung kitanya kok Pak. Tapi saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Dia pasti akan menunjukkan kasih setianya kepada hamba-hambanya." "Lalu caranya bagaimana Pak?" tanya saya lebih lanjut. "Ya seperti Bapak ini, saya percaya kalau Bapak ini salah satu orang yang diutus oleh Tuhan untuk menolong saya."
Begitu jawab Pak Bani sambil tertawa. Saya pun juga mengamini, betul Pak, Tuhan itu memang maha pengasih, Tuhan itu memang maha penyayang. Pasti Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan cara Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah perjumpaan saya, percakapan saya dengan Pak Bani, kita jadi lebih tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bahwa melalui kisah pengalaman Pak Bani dan juga kisah dari bacaan Injil hari ini, kita bisa belajar bahwa beriman kepada Tuhan Yesus itu memang menyelamatkan. Dan beriman kepada Tuhan Yesus itu bisa dimulai dari sikap mau mendengar, lalu ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mau mengutarakan keinginannya. Kita bisa menyaksikan apa yang dialami oleh seorang buta dalam kisah ini. Awalnya dia mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan seseorang dari berbagai macam penyakit. Dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di dekatnya, maka kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Maka dia begitu mendengar Tuhan Yesus lewat, maka dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun teriakannya itu mengganggu sebagian orang, bahkan menegurnya supaya dia diam, itu tidak mengecilkan hatinya. Semakin diperintahkan untuk diam, semakin keras dia berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan Tuhan Yesus pun mendengar keluhannya. Tuhan Yesus melihat apa yang dialami oleh orang buta itu. Sehingga Tuhan Yesus mempersilahkan orang buta itu untuk mendekatnya dan ditanya, "Apa yang aku perbuat bagimu?" Maka itu tidak disia-siakan kesempatan yang indah itu, dan seorang buta itu mengutara keinginannya, "Aku ingin melihat." Karena yang menjadi persoalan utama kenapa dia bisa menjadi pengemis, karena salah satunya karena dia buta. Karena buta tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan lebih selain mengemis. Maka dia punya keyakinan kalau dia tidak buta lagi, mungkin ada pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih mulia daripada mengemis untuk bisa dikerjakan. Dan ketika Tuhan melihat iman yang luar biasa seperti itu, maka Tuhan pun mengabulkan apa yang menjadi harapan, keinginan orang buta itu. Saudaraku yang terkasih, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini? Ada 3 hal yang penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa beriman kepada Tuhan Yesus itu dimulai dari keinginan, kesediaan untuk mendengar. Yang kedua, tidak cukup hanya mendengar saja, tapi ada kerinduan, ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sampaikan apa yang menjadi harapanmu, utarakan apa yang menjadi keinginanmu di dalam doa. Maka nantikan Tuhan yang Maha Pengasih itu akan melihat iman saudara yang besar itu dan mengabulkan apa yang menjadi harapan saudara. Amin. Satu.